Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat ada 10 yang sudah join ya. Untuk barcode-nya sebentar saya share. Ya, barcode sudah terlihat di chat. Barcode-nya sudah terlihat di chat. Tes, tes. Tes, tes. Untuk barcode dan link sudah saya share ya. Di sini tidak ada yang menjawab ini. Apakah aktif mendengarkan atau hanya join absen saja? Nadia, Iya, Prof. Hadir. Yuda, Hadir. Nathan, Hadir, Prof. Christophorus Riandra, Hadir, Prof. Sekar, Hadir, Prof. Najwa, Hadir, Prof. Salsa Bila, Hadir, Prof. Rehan, Faridin, Muhammad Faridin Nugroho, Muhammad Faridin Nugroho, SS, Arnoldus Viator, Viator ya. Hadir, Prof. Ya, ini Faridin ini lagi tidur atau lagi apa ini? Atau lagi OTW. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan MKP Rancang Kota Berkelanjutan dan juga nanti saya akan memberikan tar tugasnya. Jadi hari ini mohon maaf saya hanya bisa sampai jam 9 karena nanti ada ujian S3 ya di Dekanat Fakultas Teknik. Jadi semoga saja Anda bisa mempelajari lebih dalam ya materi yang saya sampaikan dan mungkin kalau ada yang akan Anda tanyakan bisa di minggu depan ya pada saat kita kuliah lagi. Ya, saya akan share untuk materi hari ini. Atau saya mau share untuk tugasnya dulu ya, tugasnya. Untuk presensi sebentar saya cek dulu. Ini Aldi Prasetya Aci belum presensi ya? Aldi Prasetya Aji itu ikut atau tidak tuh? Di sini. Oh, memang belum join ya.
Ya, akan saya share untuk materi hari ini dan juga tugasnya, ya, tugas ya. Apakah sudah terlihat di sana file untuk tugas MKP Rancang Kota? Sudah bisa terlihat? Sudah, Prof. Tidak, Prof. Oh ya, ya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tugas untuk MKP Rancang Kota Berkelanjutan. Jadi nanti Anda akan mengenali bagian kota atau kawasan dan juga Anda akan menyusun konsep desain perancangan kota berkelanjutan. Nah, tentunya Anda akan juga memasukkan ya hal-hal ataupun isu yang saat ini ya secara global itu juga menjadi desain yang harus diikuti ya, perkembangan desain yang harus mengikuti perkembangan yang terjadi ya, misalnya perubahan iklim begitu ya. Nah, mungkin Anda juga tidak asing dengan yang namanya climate sensitive urban design, water sensitive urban design, biophilic urban design ya, ataupun biodiversity urban design, sensitive urban design ya. Jadi sekarang ini bagaimana desain perkotaan itu tidak sekedar mengikuti ataupun melihat kondisi lokasi ya, selain itu juga melihat fenomena yang terjadi, bagaimana supaya rancang kota tadi berkelanjutan ya dengan isu-isu yang tadi saya sebutkan, termasuk bagaimana inklusivitas juga ya, atau desain universal ya, universal design atau desain yang bisa digunakan oleh semua ya. Sekarang ini kan ada inclusive design atau universal design begitu, itu masuk dalam rancang kota berkelanjutan. Jadi mungkin di TA Anda ataupun saat ini Anda menyusun proposal ya yang terkait dengan rancang kota berkelanjutan, itu banyak hal ya yang harus dipahami betul ya. Jadi misalnya pada bagian kota atau pada suatu kawasan yang dia mengalami banjir atau rob, bagaimana desain yang yang sensitif terhadap kondisi tersebut. Nah, Anda banyak membaca ataupun mengeksplor ya literatur ataupun contoh-contoh desain ya, teori terkait dengan water sensitive urban design. Atau sekarang ini misalnya perubahan iklim, terus terjadi urban heat island ya pada bagian-bagian kota ya yang panas sekali ya. Itu kan pulau-pulau panas ya. Jadi di satu titik itu bisa saja temperaturnya itu berbeda tapi tidak terlalu drastis ya, karena kondisi dari site ataupun lingkungan tersebut juga berbeda. Misalnya suatu area yang dikitari oleh bangunan-bangunan tinggi ya, di situ akan menimbulkan yang disebut dengan pulau-pulau panas tadi atau urban heat island. Nah, ini ya juga menjadi hal penting ya yang Anda pelajari dalam rancang kota berkelanjutan itu, bagaimana supaya menurunkan suhu yang ada di sana. Desain yang seperti apa ini yang bisa dibuat di bagian tersebut atau area tersebut ya, untuk menurunkan suhu dan lain sebagainya. Kemudian misalnya ruang publik ini supaya nyaman, itu bagaimana ya, Anda dengan biofilia ya, dengan jenis-jenis vegetasi atau area-area hijau atau area biru yang nanti akan mengurangi panas di area tersebut atau di ruang publik tersebut. Atau yang biodiversity kemarin saya sudah sampaikan juga, bagaimana semua makhluk hidup itu juga bisa hidup di ruang publik tersebut. Tidak hanya kita memikirkan manusia sebagai penggunanya, tetapi makhluk lain. Jadi ada hewan, ada tanaman yang tadi bisa diwadahi dalam ruang tersebut, dalam ruang publik tersebut, dan juga di dalam lingkungan tersebut tumbuhan maupun hewan pun juga bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, kemudian tadi kalau misalnya Anda melihat kawasan-kawasan ya yang misalnya Malioboro atau kawasan heritage ya, misalnya ya, kawasan heritage itu termasuk
di dalamnya ada bangunan-bangunan yang lama. Nah, di sini kan kita tidak bisa membuat desain-desain yang nantinya akan menempel pada bangunan. Nah, bagaimana ini suatu tantangan bagi Anda semua. Ya, bagaimana Anda sebagai perencana nanti kalau akan mendesain suatu kota atau bagian dari kota atau kawasan di sini pada kawasan yang bersejarah tadi, kawasan heritage ya. Jadi desain seperti apa ini yang tidak merusak dan mengganggu bangunan-bangunan lama tadi atau kawasan heritage tadi, tetapi di situ bisa mengurangi atau sedikit ya ada intervensi yang menurunkan panas atau mengurangi misalnya di sana terjadi banjirop dan lain sebagainya. Atau misalnya di situ menjadi destinasi wisata ya bagaimana Anda menampilkan desain-desain kota ya pada bagian-bagian kawasan tersebut misalnya pedestriannya harus ditambah apa tanpa merusak bangunan yang sudah ada atau bangunan lama karena biasanya kawasan atau bangunan lama yang ada itu sudah masuk cagar budaya dan lain sebagainya ya jadi bagaimana Anda buat desain tadi atau ada intervensi desain yang nanti mengurangi hal-hal yang terjadi pada lokasi tersebut. Nah, di sini Anda nanti akan dibagi dalam 2 kelompok karena jumlahnya kan 11 orang ya di sini. Silakan Anda mau mengambil lokasi sesuai dengan studio kemarin Kota Tegal ya, Kota Tegal. Tapi di sini Anda harus mempertimbangkan rancang kota berkelanjutan itu apa saja tuh yang harus Anda masukkan ya. Jadi tidak sekadar mendesain seperti studio kemarin, tetapi ada hal-hal spesifik yang harus Anda tunjukkan dengan karakteristik dari rancang kota berkelanjutan tadi. Ya, misalnya bagian kawasan tadi mengalami banjirop, ada intervensi desain yang seperti apa ini yang bisa Anda tunjukkan. Saya melihat kemarin di studio juga banyak sekali yang sudah memasukkan ya, tapi di sini detail dari yang disebut rancang kota berkelanjutan yang menjadi poin penting ya. Atau misalnya for all desain universal ya. Jadi apa yang bisa Anda tunjukkan kalau Anda akan mendesain bagian dari kota tersebut yang nanti semuanya bisa mengakses begitu ya. Apalagi di sana juga misalnya ada pecinan, ada kota lama atau ada kampung lama yang bersejarah itu yang seperti apa ini desain berkelanjutan ya rancang kota berkelanjutan yang seperti apa ini yang akan Anda tampilkan. Nah, saya memberikan pilihan kenapa kok Tegal ataupun Anda bisa saja kota lainnya ya misalnya Anda berasal dari kota mana dan Anda paham betul kota Anda punya data silakan kelompok Anda mau memilih di situ tidak masalah yang penting datanya juga ada dan juga foto ya foto walaupun misalnya Anda menggunakan Google Street View tapi paling tidak juga ada foto-foto existingnya ya jadi misalnya kondisinya seperti apa jangan semuanya mengambil dari Google Street View itu hanya untuk pelengkap gitu ya silahkan atau misalnya Anda mau mengambil Tegal silahkan tetapi tadi saya tekankan yang disebut intervensi desain berkelanjutannya itu apa yang ingin Anda tunjukkan termasuk konsepnya ya dulu waktu Anda studio itu mulai dari perencanaan tapak kemudian rancang kota sampai studio Anda kan menyusun suatu konsep ya menentukan suatu konsep untuk kawasan yang akan Anda desain. Nah, konsep yang nanti akan Anda lakukan pada bagian kawasan atau kampung tadi terkait dengan sustainable urban design-nya itu apa ya Anda mau memilih apa apakah climate sensitive urban design atau water sensitive urban design atau di sini ada desain biofilik atau ada biodiversity sensitive urban design atau universal design ya atau inclusive design universal dan inklusif ini hampir sama ya karena memang for all ya jadi semuanya bisa mengakses silahkan tapi yang terpenting di sini karena MKP-nya rancang kota berkelanjutan Anda melihat fenomena yang terjadi pada lokasi tersebut kemudian intervensi desain berkelanjutan yang seperti apa nah di dalam tugas ini nanti Anda memilih ya setiap kelompok
pilih salah satu kawasan yang mempunyai karakter dan potensi untuk dirancang dan dikembangkan secara berkelanjutan. Anda lihat dari permasalahan yang ada itu apa saja yang nanti bisa dilakukan intervensi rancang kota berkelanjutan. Nah, ini mempertimbangkan juga aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan sosial budaya ya kalau aspek berkelanjutan itu sesuai dengan desain berkelanjutan yang tadi saya sebutkan. Selain itu juga banyak hal ya dalam rancang kota berkelanjutan ini ya, termasuk bagaimana mengelola air ya, atau bangunan-bangunan yang ada di sana misalnya, ya nanti untuk materi bisa Anda dapatkan di pertemuan selanjutnya ya di tiap tatap muka. Kemudian Anda akan mengidentifikasi isu kawasan tadi ya yang mendalam terkait permasalahan sustainable urban design tadi. Nah, Anda juga nanti di sini melakukan penelusuran literatur. Lah, penelusuran literatur pun di sini harus Anda sesuaikan dengan tadi ya, Anda melihat isu atau permasalahan, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lokasi yang Anda pilih, yang paling cocok atau paling tepat itu kira-kira nantinya desain berkelanjutan apa. Nah, literatur atau teorinya silahkan Anda juga sesuaikan. Kan tidak mesti semuanya WSUD masuk, CSUD masuk, BSUD masuk, tidak seperti itu ya. Jadi Anda pilih yang paling krusial dan dibutuhkan oleh lokasi tersebut. Nah, kemudian di sini Anda akan melakukan analisis, merumuskan konsep ya. Jadi di sini nanti urutannya untuk tugas Anda ini. Kemudian Anda juga melakukan asistensi. Kemudian di sini juga format untuk ini bukan laporan ya, berupa panel ya seperti kemarin sepertinya sudah saya sampaikan di apa namanya? Kontrak kuliah ya, panel begitu ya, desain, layout, tulisan, dan gambar bebas kreatif, tapi menarik ya, jangan sampai nanti tidak terlihat, tidak terbaca gitu ya tulisannya itu. Atau Anda kan sudah diajari teknik komunikasi ya, bagaimana menyajikan suatu banner ataupun produk-produk yang nanti orang itu walaupun belum membaca detail, mereka itu sudah tertarik untuk melihat, untuk mendatangi panel-panel tersebut misalnya dalam suatu pameran begitu ya. Jadi tunjukkanlah dengan tampilan-tampilan yang menarik. Apalagi di sini juga harus update ya dengan apa namanya kondisi-kondisi sesuai dengan SOP tadi. SUD tadi. Nah, kemudian Anda juga membuat artikel jurnal ya. Kalau bisa dalam kelompok ini Anda sudah menyiapkan sejak awal ya. Dan nanti dikirimkan ke jurnal ruangnya oleh perancang kota. Atau kalau Anda ingin jurnal lainnya silahkan, tapi formatnya sesuaikan dengan jurnal yang dituju ya, supaya tugas-tugas Anda ini tidak sekedar menjadi tugas yang disimpan saja, tetapi bisa dibaca oleh banyak orang ya. Dipublish itu kan berarti banyak orang yang membaca, dan disitulah desain Anda akan muncul. Tapi dalam artikel itu juga harus ada analisisnya, jangan sampai nanti Anda hanya mengidentifikasi terus langsung desain ya. Jadi analisisnya seperti apa. Nah, ini untuk artikel jurnal, kemudian presentasi dan pengumpulan tugas. Nah, tugas nanti dipresentasikan, tugas besar ya, itu pada Rabu 2 Desember 2026. Itu merupakan tatap muka terakhir untuk MKP ini di semester ini ya, 2 Desember, karena di minggu selanjutnya Anda sudah UAS. Ya. Jadi sesuai jadwal kuliah ya. Kemudian tugas ini bukan laporan ya, panel ya. Panel tadi dan artikel ya dikumpulkan maksimal tanggal 7 Desember ya. Jam 5 sore Anda kirimkan ke email saya begitu ya. Dan ya kalau Anda mau buat drive ya silahkan, tapi kirimkan ke email saya. Tapi drive-nya jangan sampai nanti tidak bisa dibuka ya, harus bisa dibuka. Kadang-kadang itu ada yang mengirim tapi saya tidak bisa akses begitu, lupa di publik. Nah, itu adalah tugas untuk MKP Rancang Kota Berkelanjutan. Selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Jadi silakan Anda memilih lokasi saja yang menurut Anda memang datanya
sudah lengkap, Anda tinggal mendesain nanti. Ya, jadi Anda tidak perlu survei terlalu detail, nanti menghabiskan waktu, juga biaya ya. Jadi data di studio kemarin itu bisa Anda pakai ya, tapi Anda sesuaikan kira-kira bagian kota atau kawasan mana yang memang cocok atau tepat ya untuk tugas rancang kota berkelanjutan ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa saya akan memberikan materi terkait dengan mata kuliah ya untuk tatap muka hari ini. Saya akan share untuk oh ini ada sudah semuanya ya, termasuk siapa ini? Oh Aldi sudah join ya, bentar saya cek di presensi. Ya sudah semuanya, berarti 11 orang ya, 11 orang sudah join. Nah saya akan memberikan materi untuk hari ini terkait dengan prinsip dan teori tentang rancang kota berkelanjutan. Nah, apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah terlihat atau belum ya? Sudah terlihat, Prof. Ya, ya, saya akan menjelaskan terkait dengan materi untuk teori dan prinsip ini. Ya, besar. Nah, teori dan prinsip rancang kota berkelanjutan ya. Jadi teori dan prinsip rancang kota berkelanjutan ini tidak terlepas dari fenomena isu global ya. Sustainable development atau smart city ya, sekarang ini kita tidak bisa lepas dari hal-hal tersebut. Jadi yang namanya desain itu juga harus mengikuti ya segala hal yang terjadi. Oleh karenanya di sini bagaimana yang namanya desain itu harus berkelanjutan ya, walaupun menghadapi berbagai tantangan baik iklim atau kondisi-kondisi global lainnya seperti itu ya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa mendengarkan yang namanya sustainable development, itu kan harus memperhatikan, termasuk desain saat ini harus memperhatikan lingkungan, kemudian ekonomi dan juga sosial budaya masyarakatnya. Nah, 3 aspek ini aspek yang harus ada nantinya di dalam sustainable urban design juga ya. Nah, kalau ini juga Anda tidak asing ya, bagaimana yang namanya SDGs itu menjadi tujuan utama ya dunia ini ya. Kalau kita di 11 tadi ya sustainable cities and communities ya, bagaimana kita nanti bisa membuat suatu kota atau dalam hal ini terkait dengan rancang tadi ya, rancang kota tadi yang berkelanjutan tadi. Masyarakatnya juga tidak hanya desain fisik atau rancangnya, tapi bagaimana masyarakat tadi juga bisa berkelanjutan baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya. Jangan sampai terus nanti desainnya sustainable tapi masyarakatnya secara ekonomi mereka misalnya malah decline atau sosial budaya malah menjadi gated atau menjadi terpisah, menjadi tidak bisa menunjukkan ikatan sosial budaya dalam masyarakatnya. Nah, kalau kita melihat dari global warming itu ya, dunia itu mengalami isu global seperti ini. Jadi bagaimana nanti pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, kemudian muncullah yang disebut dengan sustainable development itu sendiri. Nah, kalau Anda melihat di ini ya simulasi dari temperatur ya, temperatur seperti ini ya. Jadi bagaimana di Indonesia ini ya masuk di area ataupun pada temperatur ya, bahkan kadang-kadang sampai tinggi sekali ya. Itu temperatur antara lebih dari 28 sampai 40-an ya. Jadi kalau saya melakukan penelitian terkait dengan climate sensitive urban design ya di Kota Lama Semarang, ternyata di bagian-bagian yang ada di dalam Kota Lama Semarang itu ada UHI atau Urban Heat Island ya, dan temperaturnya ada yang
32, 34, bahkan 38 begitu ya, karena melihat kondisi seperti yang tadi saya sampaikan, lingkungannya itu seperti apa. Dia misalnya tertutup bangunan, tidak ada rongga atau aliran udara yang bisa mengalir dengan baik ya, walaupun di ruang terbuka atau di luar ya. Itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi iklim ataupun temperatur di dalam lingkup tersebut ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana nantinya mengurangi panas yang ada di bagian-bagian tadi ya. Jadi di sini di setiap titik, walaupun mungkin ada secara keseluruhan Semarang itu kan ya suhunya sekian toh Bu. Ya, iya, apalagi kalau sekarang ini ya. Tapi pada titik-titik UI tadi, urban heat island, pulau panasnya itu bisa saja ada yang tinggi sekali ya, karena kondisi lingkungan sekitarnya atau yang melingkupinya begitu ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana simulasi dari temperatur ya yang terjadi secara global. Nah, kalau kita melihat konsep kota di Indonesia sampai tahun 2045 dengan berpedoman pada SDGs tadi, ya Indonesia ini punya konsep Sustainable and Competitive Future Urban and City Concept ya. Jadi ada konsep kota ya di masa yang akan datang yang sustain dan kompetitif di sini. Nah, ada 5 pilar dari Sustainable and Competitive Future Urban and City Concept ya. Yang pertama itu livable city. Ya. Livable city berarti di dalamnya itu harus bagaimana ini? Ada strong neighborhood, ada walkable, affordable, comfortable, cultural, connectivity, begitu ya. Jadi di sini setiap bagian dari strong neighborhood itu yang bagaimana toh? Ya, Anda kan sudah mendapatkan literatur atau teori-teori terkait dengan neighborhood unit ya. Lah, strong neighborhood itu yang bagaimana? Jadi dikuatkan kembali di sini ya. Ada suatu ruang publik yang di dalamnya bisa mengikat masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk melakukan aktivitas di ruang tersebut. Lah, harus Anda desain seperti apa ini di ruang publik tersebut ya. Walkable, affordable, comfortable, cultural, connectivity. Ya, nanti Anda bisa cermati ini setiap bagian ini membutuhkan desain ya, yang seperti apa. Kemudian green and resilient city itu juga merupakan pilar ya dari sustainable and competitive future urban and city. Nah, di sini green open space, green walls, green transportation, green water, green energy, green building, dan resilient. Nah, Anda bisa mencermati kok ada green open space, green walls. Ya, sekarang ini kan Undip juga menerapkan yang namanya zero waste. Ya. Jadi bagaimana supaya sampah itu nanti tidak akan ada, semuanya bisa diolah, ya bisa di-recycle begitu ya. Ada pemilahan dulu ya sehingga semuanya itu nanti bisa terpakai. Kemudian smart and competitive city ya. Jadi bagaimana nantinya membuat setiap kota ini juga smart ekonomi, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, dan smart living ya. Tentunya di setiap bagian itu ada hal-hal faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang parameter yang harus dicapai. Nah, di sini yang keempat, building city and urban identity. Jadi bagaimana kota-kota tadi, misalnya di sana ada bangunan atau kotanya itu sendiri memiliki identitas. Ya di dalam rancang kota mungkin Anda juga semester lalu ya, semester 5, semester 6 mungkin ya Anda kan juga mengenal yang disebut rancang kota yang baik ya. Rancang kota yang baik itu kan harus terbaca. Kemudian dia juga memiliki identitas lokal. Ya, jangan sampai nanti sama orang datang ke Semarang, datang ke Jogja, datang ke Solo itu tidak ada memori yang membuat seseorang itu ingat akan identitas tiap kota misalnya. Atau misalnya Anda mendesain suatu bagian kawasan kampung ya. Atau kawasan lama misalnya, itu ada identitas dari bangunan-bangunannya. Nah, ini bagaimana jangan sampai nanti dalam rancang kota berkelanjutan ya Anda kemudian meninggalkan yang disebut dengan identitas tadi. Kemudian bagaimana juga improving urban rural linkage dan national city system. Nah, Anda tidak akan terlepas dari ini. Jadi bagaimana
rural dan urban ini nanti ada keterhubungan. Jangan sampai nanti terus terpisah. Kota ini maju dengan pesatnya, dengan apa namanya karakter yang sangat berbeda sekali dengan desa, sementara desa itu semakin tidak bisa, tidak didesain juga ataupun tidak ada keterhubungan. Jadi bagaimana Anda bisa memanfaatkan misalnya potensi-potensi fisik ya berupa sungai ataupun jalan ataupun hal-hal lain yang membuat connectivity antar urban rural ini bisa dikembangkan ya. Jadi jangan sampai terus terpisah. Ada batas kota sudah, setelahnya desa itu tidak ada keterkaitan. Jadi bagaimana suatu kota yang maju itu juga harus memperhatikan area periperi maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, ini harus Anda perhatikan ya untuk pilar ini. Nah, Green City ya sekarang ini juga kembali kepada green lagi. Mungkin Anda juga tidak lupa dengan konsepnya Ebenezer Howard ya tentang apa? Ebenezer Howard. Ada yang ingat Ebenezer Howard? Ebenezer Howard. Ya, tentang kota taman ya. Garden City ya. Jadi dia membuat buku juga Garden City of Tomorrow. Nah, untuk konsep kota hijau atau Green City di sini juga menjadi hal yang didesain ya, yang pada akhirnya menjadi tujuan dari kota-kota tadi. Jadi kembali lagi menghadirkan yang namanya green atau blue ya. Sekarang kan ada indeks hijau biru itu ya, yang harus ditunjukkan di setiap kota karena nanti akan dinilai ya hijau biru di suatu kota. Kalau dulu hanya RTH saja ya, capai 30%, yang 20% publik, yang 10% private. Dan sekarang ini yang birunya juga. Nah, di sini Anda bisa melihat bagaimana elemen dalam perancangan kota yang ramah lingkungan, ada RTH, penggunaan energi yang efisien ya. Jadi bagaimana sekarang ini juga harus hemat energi ya. Energi dalam menggunakan air, atau di sini juga pengelolaan limbah ya dengan prinsip 3R, kemudian hemat energi untuk bangunan ya. Ya, jadi di sini banyak hal yang bisa Anda terapkan ya terkait dengan rancang kota berkelanjutan tadi. Karena di sini juga yang namanya sistem transportasi berkelanjutan pun yang ramah lingkungan juga dikembangkan ya. Sekarang ini misalnya seperti jalur jalan itu sudah ditambah dengan jalur untuk sepeda ya, karena tadi mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya, atau penggunaan kendaraan listrik. Tapi sama saja ya, karena energinya juga dari energi listriknya menggunakan apa ini, fosil atau menggunakan panas bumi atau menggunakan solar panel ya. Terus ada partisipatif masyarakat komunitas hijau, sekarang banyak sekali ya. Ini nanti bisa Anda baca. Nah, prinsip utama seperti tadi saya sampaikan, kita bisa melihat dulu itu yang namanya Ebenezer Howard itu menerapkan bagaimana yang disebut dengan Garden City ya pada setiap kota. Jadi memisahkan antara aktivitas-aktivitas industri dengan permukiman penduduk ya, karena pada waktu itu memang banyak penduduk kota yang mengalami sakit infeksi saluran pernafasan akibat dari asap ataupun polusi dari industri pada masa itu. Nah, kemudian diterapkan di Letchworth dan Welwyn. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini ya, polanya seperti ini. Jadi Anda bisa melihat ya, jadi bagaimana membuat suatu pola ruang ya, pola ruang yang demikian ini ya. Jadi ada pusat lingkungan, ada ruang publik yang kemudian digunakan oleh masyarakat setempat. Anda melihat ini set plan-nya, ini foto-foto untuk penerapan Garden City di Letchworth ya. Nah, ada ekopolis, humanopolis, teknopolis ya. Jadi di sini memang konsep ya
konsep bahwa kota berkelanjutan itu kota yang merupakan paduan antara ekopolis, humanopolis, dan teknopolis. Ya. Berkelanjutan di sini tidak menutup ya kesempatan bagi kemajuan rekayasa ataupun teknologi ya yang terjadi saat ini. Anda kalau melihat ya, ekopolis ini mengedepankan konservasi energi dan pelestarian keseimbangan ekologis. Humanopolis di sini ditentukan oleh warga masyarakatnya. Jadi ada keterlibatan dari masyarakat ini di dalam penyelenggaraan ataupun dalam desain kotanya. Ya, jadi mungkin Anda juga tidak asing dengan participative planning, ya, participative design, ya. Jadi di sini ada FGD yang di sana masyarakat juga diikut sertakan, mereka akan memberi masukan-masukan ya termasuk desainnya itu seperti apa. Nanti akan saya di temuan selanjutnya ya akan saya contohkan bagaimana FGD masyarakat di dalam desain ya. Selama ini mungkin dalam studio perencanaan ada FGD-nya dalam perencanaannya. Tapi dalam desain itu seperti apa ya. Jadi mengatur dalam ruang lingkup yang mikro itu mereka misalnya menempatkan mana toh area perumahannya, mana ruang publiknya, mana nanti kalau misalnya di desa atau di daerah perkotaan yang mata pencarian penduduknya misalnya mereka banyak melakukan kegiatan usaha misalnya kira-kira di area mana saja. Nah, itu ada yang namanya ide untuk desain tadi ya. Jadi bagaimana mereka melakukan diskusi ya, diskusi dan juga nanti akan konsultasi ya terkait dengan desain itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan ataupun kemajuan teknologi. Jadi berkelanjutan di sini ada ekopolis, humanopolis, dan teknopolis. Nah, kalau kita melihat sebenarnya perubahan atau perkembangan kota ini juga akibat dari urbanisasi. Ya. Urbanisasi itu tidak sekedar perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi bagaimana ya, sifat kekotaan itu akan terjadi ya pada bagian-bagian kota atau daerah pinggiran ya dengan modernisasi ya di kota-kota besar ya ada peremajaan dan pembangunan kawasan kota. Nah di sini kalau kita melihat urbanisasi ini juga didorong oleh faktor sosial ekonomi ya. Anda melihat ya kota-kota besar banyak didatangi penduduk ya dari luar kota itu sendiri karena mereka memiliki ya Pak memiliki tujuan ya untuk melakukan kegiatan usaha atau ekonomi di kota tersebut. Nah, tahun 2050 ya diperkirakan ini sumber dari PBB populasi dunia itu mencapai 10 miliar. India akan menyusul Cina sebagai negara terpadat di dunia. Ya, bahkan di Cina saat ini juga sudah mulai mengurangi dan tren keluarga hanya memiliki satu anak begitu itu sudah menjadi hal yang diterapkan di sana saat ini ya. Jadi untuk mengurangi jumlah penduduk yang terlalu banyak tadi. Kemudian dari WF 2002 ini juga bumi tidak akan memiliki ini sumbernya ya. Sumber daya yang cukup untuk menopang kehidupan manusia lah. Kalau manusianya semakin bertambah sementara sumber dayanya terbatas atau bahkan berkurang, di sini bagaimana nanti ya akan digunakan oleh generasi yang akan datang. Nah, kemudian dari data G7 tahun 2008 ini juga 50% emisi gas rumah kaca global. Jadi untuk mengurangi ya supaya nanti tidak terlalu panas ya dengan adanya perubahan iklim. Kemudian ada prediksi dari PBB, 2 dari 9 orang di dunia akan mencapai usia 60 tahun atau lebih. Harapan hidup dunia lebih dari 76 tahun. Jika bisa menerapkan tadi sustainable development tadi ya. Dalam hal ini juga bagaimana desain yang sustainable. Nah, kecepatan urbanisasi di Asia ya itu sampai tahun 2050 itu diperkirakan seperti ini. Jadi di Cina saja 45% ini ya itu mendiami kota-kota besar ya. Jadi mereka itu akan menghuni ya
kota-kota besar itu sampai 45%, itu sampai 2050. India 30%, Indonesia 54%. Ya, kalau Cina sih memang luas sekali ya. Tapi di sini memang penduduknya juga banyak. Kemudian di Jepang itu 67% ya, karena Jepang itu wilayahnya juga kecil. Ya, sehingga kalau Anda melihat bagaimana ini kota-kota dunia ini banyak sekali yang sekarang ini seperti Singapura, itu banyak orang yang menikah tapi tidak pengen punya anak, atau mereka malahan memilih tidak menikah, begitu ya. Ya, selain itu dulu karena apa namanya, karena ada program ya untuk pembatasan, mereka juga ya dengan kemajuan saat ini itu ternyata mereka banyak alasan-alasannya yang, tapi tidak dengan Indonesia ya, masih ada yang namanya angka pernikahan juga masih meningkat ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam bukunya Friedman ya, Thomas Friedman, di sini the world is flattening. Ya, jadi sociologically flat, nah, karena ada pemberdayaan dari masyarakatnya. Kemudian ada equalizing experiential opportunities, technological flat, ya globalization, ya jadi dunia ini tidak ada batasnya sekarang. Ya mungkin dengan kemajuan teknologi yang sekarang Anda nikmati ini, Anda tidak hanya terbatas melihat Indonesia ya, di seluruh dunia dalam waktu detik saja Anda bisa melihat segala hal yang terjadi atau kemajuan-kemajuan di sana. Nah, di sini jadi inovasi ini ada revolusi yang silent ya. Kita tidak tahu tiba-tiba sudah sampai pada kemajuan yang sangat cepat. Ya, jadi berkembangnya dalam sunyi. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam authenticity. Ya, jadi walaupun dunia ini berkembang, ya kemajuan begitu pesat, kita tidak bisa meninggalkan yang namanya authenticity. Ya, jadi kota itu punya identitas, punya karakter yang khas ya dari masyarakatnya atau dari lingkungannya, dari aspek ekonomi atau sosial budayanya atau dari karakter-karakter fisik lainnya begitu ya. Nanti bisa Anda baca di sini. Nah, dalam sustainable urban design atau rancang kota berkelanjutan, kita pun juga memperhatikan yang namanya konservasi di sini. Nah, kalau kita melihat konservasi itu tidak hanya kebangunan atau kawasan, tetapi juga bagaimana konservasi sumber daya yang ada, misalnya air, kemudian sumber daya energi dan lain sebagainya ya, supaya nanti persoalan-persoalan lingkungan pun juga ya akan diminimalisir. Nah, kalau kita melihat ya suatu cultural landscape ini juga masuk dalam sustainable urban design. Ya, jadi rancang kota berkelanjutan ini ada landscape budaya ya yang masih dipertahankan atau masih dipakai sebagai dasar dalam menata ruang atau kawasan oleh masyarakat. Ya, ini contoh di Bali ya. Ini di sana dengan tetap mempertimbangkan sosial sistemnya, landscape-nya seperti apa, dan masyarakatnya, kehidupan masyarakatnya. Jadi ada people, social system, and landscape. Ini menjadi cultural landscape ya. Ini masih diterapkan di Bali. Mungkin Anda juga tidak asing dengan Trihita Karana, atau di sana ada Nawasangga, kemudian ada Hasta Kosala Kosali. Jadi bagaimana menata ruang itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Arah angin, kemudian ada kondisi fisik ya. Misalnya kalau di Bali itu Gunung Agungnya di mana ya, atau pantai itu merupakan area yang seperti apa. Kemudian ada Nawasangga dibagi 9 ya, 9 filosofi di situ. Nah, ini disebut dengan cultural landscape atau bentang alam yang ada di sana. Seperti Bali itu ya, arah ke Gunung Agung, atau kalau yang berada di selatan itu mengarah ke utara karena Gunung Agungnya di tengah. Kemudian kalau yang berada di utara dia orientasinya mengarah ke selatan karena mengarah ke Gunung Agung yang disebut sebagai tempat dewa. Nah, ini juga tidak terlepas dari hal-hal tersebut ya.
Nah, urban design and konsep keberlanjutan, dan konsep keberlanjutan nanti bisa Anda baca ya. Jadi dari konsep sustainable development yang akhirnya menjadi rancang kota berkelanjutan atau sustainable urban design ya. Jadi bagaimana desain tadi juga harus mengikuti keberlanjutan yang terjadi. Nah, lingkungan binaan ini kan lingkungan yang didesain atau dibuat oleh manusia ya. Jadi bagaimana kita tetap memperhatikan ya bagaimana yang namanya persoalan lingkungan alami, kemudian di sana juga ya. Di sini dalam ekologi global itu bagaimana kita juga mempertahankan kualitas udara yang baik, air, keragaman hayati, kemudian kondisi tanahnya, mineral dan juga energi. Dan juga di sini misalnya bentuk dan struktur kawasan ya, ada bagian-bagian kawasan bersejarah yang masih mempertahankan di bentuk dan strukturnya ya, seperti contoh tadi ya Bali, atau di suatu kota misalnya Anda mau mengambil yang Tegal misalnya, kampung mana ya yang atau kawasan mana ini yang akan Anda ambil sebagai lokasi untuk rancang kota berkelanjutan. Nah, di sana ada yang namanya tangible, intangible-nya ya. Misalnya suatu kawasan tadi secara fisik, tangible yang bisa kita lihat sampai saat ini yang nampak secara fisik, misalnya bangunan atau ada identitas lainnya ya secara fisik, itu masuk dalam kategori tangible. Kalau intangible ya bisa saja dari keahlian, dari nilai lokal atau budaya atau tradisi yang ada di sana, misalnya ada kesenian, ada apa namanya keahlian-keahlian tadi ya, misalnya apa yang bisa atau kuliner misalnya yang bisa ditunjukkan. Nah, ada livable and sustainable Singapore framework ya. Kita melihat yang ada di Singapura ini di sini bagaimana mencapai high quality of life ya. Jadi apa namanya kualitas hidup yang sangat tinggi tentunya di sini memperhatikan kompetitif ekonomi dan sustainable environment ya. Jadi di sini mengintegrasikan ya master planning and development. Jadi ada dynamic urban governance, kemudian di sini ada sistem ya, masuk dalam sistem integrated master planning and development. Apa saja yang harus diperhatikan silakan Anda baca di tiap poin-poinnya ini. Ya, jadi outcome-nya, kemanfaatannya nanti ya adalah untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi. Nah, respon terhadap isu di sini Anda nanti bisa baca isu-isu dalam rancang kota ini tidak membatasi pada pertimbangan secara fisik saja atau tampilan visual, tapi berkaitan dengan kualitas hubungan antar bangunan, kelompok masa bangunan, kemudian ada ruang private, ruang publik ya. Jadi di sini juga mempertimbangkan aspek kehidupan manusianya. Aktivitas yang dilakukan masyarakatnya itu seperti apa. Tentunya nanti akan ada karakter-karakter khas yang terjadi pada bagian-bagian tersebut atau pada bagian kawasan tersebut, bagian kota atau kawasan tersebut ya, dari karakter aktivitas penduduknya, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial budaya bisa saja berbeda ya. Makanya di sini yang namanya sustainable urban design ini juga kita tidak mendesainkan itu yang sama seragam karena masing-masing bagian kota itu memiliki karakter. Nah, di sini juga kita tidak menutup mata terhadap isu-isu yang terjadi, isu lingkungan, kemudian isu-isu lainnya ya yang memang saat ini menjadi tujuan utama dari sustainable development itu sendiri. Nah, ini ada contoh Floating University di Berlin ya. Jadi bagaimana di sini memanfaatkan ya kondisi fisik alam yang ada tadi ya tanpa intervensi yang keras terhadap kondisi fisik yang ada ya. Jadi di sini kalau kita melihat bagaimana pemanfaatan material-material bangunan alami ya dari kayu seperti ini ya, karena di sini memang area yang seringkali tergenang air ya. Kemudian menggunakan ya seperti papan dan lain sebagainya, kemudian konservasi
tanaman ataupun taman-taman ya yang alami di sini ya. Jadi bagaimana nantinya masyarakat itu selain menempati ruang publik juga mereka punya aktivitas untuk konservasi ataupun merawat lingkungan. Nah, di National University of Singapore ini sudah menerapkan yang namanya net zero energy building ya. Jadi bangunannya tadinya bangunan modern semua yang menggunakan banyak AC, kaca-kaca sebagai bagian dari desain bangunan di sana. Ini mulai dikurangi sekarang ya, mulai banyak bukaan, mengurangi penggunaan AC, memperbanyak area-area hijau dengan menanami vegetasi ya. Jadi dari sana mereka sudah mulai menerapkan yang namanya net zero energy building. Jadi penggunaan energi juga ya menggunakan solar panel dan lain sebagainya ya. Jadi mengurangi penggunaan energi fosil di sini ya dengan mengikuti perkembangan yang terjadi. Nah, dalam sustainable urban design pun juga nanti kita akan menerapkan yang seperti apa ini ya. Misalnya suatu kawasan atau bagian kota tadi, bagaimana energinya tadi bisa tersedia atau disediakan oleh lingkungan itu sendiri tanpa tergantung dari luar ya. Jadi seperti ini misalnya ya bangunan menggunakan solar panel ya kan akan disediakan dan juga dipenuhi oleh lingkungan itu sendiri ya, tanpa harus misalnya menggunakan atau membuat saluran-saluran, jaringan-jaringan ya yang terlalu panjang dan lain sebagainya. Nah, jadi terus di sini ya yang namanya large overhanging roof. Jadi atap itu diberi teritisan-teritisan ya untuk mengurangi panas yang langsung masuk ke dalam ruangan ya, karena ini tadi mulai dibuka ya, jendela-jendela itu mulai dibuka untuk mengurangi energi atau mengurangi penggunaan energi listrik. Kemudian kualitas hidup perkotaan ya yang responsif terhadap dinamika sosiokultural, lingkungan ekologis ya, dan juga tuntutan ekonomi. Well building di sini ya, jadi apa saja yang bisa diimplementasikan ya dalam suatu bangunan ya, yang di sana nanti harus mempertimbangkan di sini ya air, water ya, jadi dari airnya, udara, kemudian pencahayaan, penerangan, nourishment, fitness, comfort, and mind ya. Kemudian lingkungan yang responsif di sini lingkungan yang tanggap ya, itu yang seperti apa ya. Jadi ruang untuk aktivitas urban ya, seperti berhuni, bekerja, berekreasi, ya itu juga memberikan keamanan bagi masyarakatnya. Kemudian masyarakat ini misalnya di dalam suatu lingkungan tadi dia akan memiliki suatu identitas, ya. Kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan karena mereka memiliki sense of belonging. Jadi tidak terus cuek, tidak peduli, tapi mereka itu ada suatu sense of belonging terhadap lingkungan mereka. Mereka peduli, mereka akan merawat, mereka akan menjaga begitu ya. Nah, ini nanti bisa Anda baca. Kemudian setiap warga itu juga bisa menikmati menggunakan ya, karena desain yang diterapkan di kota tersebut adalah desain for all. Ya, jadi tempat berkehidupan yang layak dan baik. Jadi semua ataupun desain tadi bisa dipakai oleh masyarakat, semua kondisi masyarakat ya, lansia, orang yang memiliki keterbatasan fisik, baik mereka tunanetra atau menggunakan kursi roda, atau ada ibu hamil misalnya, atau anak-anak begitu ya misalnya, itu ada desain-desain yang mengikuti karakter dari para penggunanya tadi. Nah, prinsip-prinsip untuk pengembangan fisik nanti bisa Anda baca di sini ya. Jadi bagaimana menentukan densitasnya atau kepadatannya ya. Kemudian bagaimana keragaman dari tipe morfologi bangunan dan juga ruang terbukanya begitu ya. Nah, kalau space dan place sepertinya saya juga pernah bertanya ya antara space dan place ya. Space itu ruang begitu saja, tapi kalau place itu sudah memiliki arti atau makna bagi penggunanya. Jadi orang misalnya menggunakan ruang tersebut, ada sense of place, ada perasaan tertentu terhadap ruang tersebut, ada ikatan yang kuat, ada makna atau arti tersendiri bagi para penggunanya. Suatu ruang publik akan kita lihat
dia itu berhasil bagi para penggunanya ya, kalau dia didatangi orang banyak dan orang banyak itu berlama-lama berada di sana, berarti dia nyaman ya begitu. Tapi kalau misalnya Anda mendesain suatu taman, ternyata yang datang hanya 5 orang itu aja dalam waktu yang sangat singkat 1 jam terus mereka pergi begitu ya. Berarti belum berhasil ya ruang publik tersebut. Karena apa? Karena tidak membuat nyaman bagi penggunanya. Jadi kalau menurut Jan Gehl ya, Prof. Jan Gehl, itu suatu ruang publik yang berhasil adalah ruang publik yang mampu mengundang orang banyak untuk datang di sana dan mereka menikmati berlama-lama di ruang tersebut ya. Tidak hanya beberapa menit tapi berjam-jam mereka nyaman. Nah, prinsip keberlanjutan kota di sini nanti Anda bisa baca ya. Jadi bagaimana sebuah dinamika itu akan tetap tumbuh. Kota itu kan akan tetap tumbuh dan juga bisa saja berubah ya. Jadi di sini bagaimana proses pembangunan perkotaan itu juga harus mengikuti pertumbuhan dan perubahan yang terjadi. Nah, di sini bisa Anda baca ya, ada keragaman, ada perbedaan ya, yang nantinya bisa Anda rangkum dalam suatu wadah atau ruang yang mewadahi mereka. Rancang kota berkelanjutan di sini berorientasi atau bersifat sosial, sebab dasarnya adalah proses ekologis yang belum tentu ya dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini juga masyarakat punya karakter ya, yang sangat heterogen. Makanya di dalam tugas rancang kota berkelanjutan, Anda harus betul-betul secara detail mengidentifikasi penggunanya ya. Penggunanya siapa saja, aktivitasnya apa saja, itu akan menunjukkan karakteristik dari kawasan atau bagian kota tersebut. Nah, bagaimana Anda merancang? Bisa saja suatu kawasan ya, di suatu kota itu ada beberapa bagian kawasan. Masyarakatnya dengan karakteristik ya dari aktivitas ekonomi, sosial budaya yang berbeda, sehingga rancangannya itu yang menyesuaikan dengan kondisi mereka. Urban design tidak boleh bersifat eksklusif tapi harus inklusif ya. Jadi semuanya harus bisa menggunakan. Nah, ini nanti bisa Anda baca konsep kota berkelanjutan, dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan alami itu juga bagaimana. Nah, ini ada apa namanya? Sustainable city ya. Bisa atau tidak ya? Terlihat di sana. Nah, ini merupakan sustainable urban design ya, yang bisa Anda buka nanti ya, Anda pelajari apa saja. Harus benar. Nah, itu tadi untuk sebentar ini kok hilang. Nah, itu tadi bisa Anda buka ya nanti ya untuk linknya ini yang disebut dengan Sustainable Urban Design itu apa. Nah, ini referensinya bisa Anda baca ya nanti. Apa saja yang harus diperhatikan di dalam Sustainable Urban Design. Ini contoh di slide terakhir ini bagaimana di Bali sana ya ada suatu resort yang harus ya memperhatikan lingkungan sekitar. Anda melihat ini di area persawahan
yang diperbolehkan untuk dibuat suatu resort, tapi di sini harus ya dari bentuknya. Ya, bentuk bangunannya Anda melihat di sini mengikuti kondisi persawahan yang ada dan juga material-material yang digunakan di sini juga material-material. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah urban design sustainable urban design hari ini. Dari Anda mungkin ada yang mau bertanya atau tidak? Ini tinggal 9 orang ini, yang lainnya pada lepas. Ada yang mau bertanya? Yang mungkin tidak sibuk dengan KP-nya. Tolong ke KP-nya, silakan. Tinggal 9 orang ya. Yuda sama Kristoforus Riandra ya ini yang lepas. Ada pertanyaan ataupun mungkin hal-hal yang mau didiskusikan? Dari saya belum ada. Gimana Nathan? Nathan mau bertanya apa? Dari saya belum ada pertanyaan, Prof. Suaranya kurang kenceng. Apa mau bertanya? Dari saya belum ada pertanyaan, Prof. Oh, belum ada. Lainnya mungkin Aldi, Sekar, Aridin. Dari saya belum ada, Ibu. Ya, Aridin, Nadia. Ya ada. Ya, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, karena ini saya harus ke Fakultas Teknik ya, ke dekanat. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah hadir, join, dan juga memperhatikan materi hari ini. Semoga saja materinya juga membuat Anda untuk mengeksplor lebih banyak ya, ingin tahu lebih banyak nanti. Dan juga untuk tugas silahkan Anda mau memilih lokasi di mana, tetapi betul-betul rancang kota berkelanjutan yang akan Anda buat ya dalam desain tersebut. Perhatikan betul apa saja atau permasalahan apa saja yang terjadi sehingga rancang kota berkelanjutan atau desain kota berkelanjutan tadi akan bisa Anda buat ya dan diterapkan di sana. Silakan Nadia, mau apa Nadia? Prof, terkait kelompok pembagian kelompoknya seperti apa ya, Prof? Ya. Gimana Nadia? Nanti untuk tugas dan materi hari ini saya share ke Nadia ya, untuk di-share ke teman-temannya. Nadia mau tanya apa ini? Enggak jadi. Enggak jadi. Ya, saya kira demikian ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.